Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ada Hanif Salahuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya dari Project Based Internship antara Rakamin Academy dan Kimia Farma dengan judul Performance Analytics at PT Kimia Farma Tbk untuk tahun bisnis 2020 hingga 2023. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu pertama perkenalan tentang diri saya sendiri dan juga tentang Kimia Farma. Kemudian tentang proyek saya yang dimulai dengan perkenalan proyek, kemudian cara import dataset ke BigQuery, analisis tabel, kemudian sintaks dalam BigQuery, dan juga dashboard dengan menggunakan Looker Studio. Untuk pertama adalah perkenalan. Nama saya adalah Hanif Salahuddin dan eh, saya adalah lulusan Airlangga University tahun 2022, saya angkatan 2017, dan juga saya telah belajar pemrograman, baik itu menggunakan PHP, C++, C Sharp, dan juga sebagainya sejak saya kuliah. Kemudian saya juga dalam tugas kuliah tersebut, saya juga terkadang menyelesaikan membahas mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau kemudian juga data mining, kemudian machine learning, optimasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah beberapa kursus yang pernah saya ikuti, yaitu data science yang secara online tahun 2022 hingga November 2022. Kemudian bootcamp di Indocyber Global Technology untuk .NET RPA dan juga bootcamp di .NET Microservice di PT Axis Mitra Utama pada Mei 2023 hingga Juli 2023. Nah, adapun mengenai Kimia Farma sendiri, Kimia Farma adalah perusahaan bidang industri farmasi pertama di Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian setelah lebih dari satu abad, pada 1958 akhirnya Kimia Farma menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian 1971 Kimia Farma menjadi Persero dan juga 2001 menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Kemudian berikut adalah beberapa mengenai anak perusahaan Kimia Farma, yaitu yang pertama adalah PT Sinkona Indonesia Lestari yang didirikan pada 1986 yang merupakan satu-satunya produsen kina di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah PT Kimia Farma Apotek yang didirikan 2023 yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan seperti apotek, klinik, dan lab. Kemudian PT Kimia Farma Trading and Distribution pada 2003. Kemudian PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia tahun 2016 yang merupakan pabrik bahan baku farmasi pertama di Indonesia. Kemudian PT Kimia Farma Dawa 2018 yang ada di Arab Saudi dan juga pada yang terakhir pada 2019 mengakuisisi PT Papros Tbk. Kemudian berikut adalah proyek yang diberikan kepada kami. Nah, sebagai data analis kami diminta untuk memahami tentang profesi kami, apa yang akan dikerjakan, kira-kira bagaimana cara pengerjaannya seperti itu. Dan kemudian di final project ini, beberapa challenge yang diberikan kepada kami adalah cara import dataset ke BigQuery, membuat tabel analisa, dan juga membuat dashboard performance analitik kimia farma. Nah, ini adalah tools yang digunakan. Yang pertama adalah Google BigQuery untuk membuat sintaks-sintaks tersebut. Kemudian dalam pembuatan dashboard kita menggunakan Looker Studio. Nah, adapun penjelasan mengenai project dapat diakses secara lengkap eh, dapat diakses dalam Google Drive, kemudian dalam YouTube untuk melihat video ini, kemudian dalam GitHub dan juga kemudian
di apa link dashboard Looker Studio dapat dilihat dengan link yang telah tersedia juga. Kemudian yang pertama adalah import dataset ke BigQuery. Nah, pada beberapa data yang diberikan kepada kami adalah terdapat 4 tabel, yaitu final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk. Adapun langkah-langkahnya telah dijelaskan oleh pihak Rakamin Academy. Nah, berikut adalah potretan hasil dari import dataset ke BigQuery, yaitu masuk ke Google Cloud dan sebagainya, kemudian membuat project, kemudian import, sehingga dapat dilihat di sini sudah saya import 4 tabel yang diberikan oleh Rakamin Academy dan juga Kimia Farma. Nah, adapun kedua adalah tabel analisa, di mana Rakamin sendiri meminta dan juga menjelaskan beberapa tabel seperti transaction ID adalah kode ID transaksi, rating cabang adalah penilaian konsumen terhadap cabang, kemudian persentase gross laba yang itu laba dihitung melalui harga dari produk yang dijual tersebut dan sebagainya. Berikut ini adalah eh, tabel yang diberikan oleh Rakamin Academy dan Kimia Farma. Terdapat 4 tabel dan masing-masing memiliki hubungan di mana ada yang hubungan one to many dan many to many. Untuk cabang ke final transaction adalah one to many, kemudian cabang ke inventory one to many, produk ke final transaction one to many, produk ke inventory one to many. Adapun final transaction ke inventory adalah many to many. Nah, kemudian berikut adalah sintaks BigQuery yang saya gunakan. Adapun pada BigQuery ini saya hanya melakukan grouping sebanyak 1 kali, yaitu dengan menggabungkan empat tabel tersebut. Adapun yang final transaksi dan inventory ini adalah many to many, sehingga perlu sedikit trik untuk menggabungkan kedua tabel tersebut. Kemudian di sini saya melakukan query untuk menggabungkan antara final transaction dan inventory, di mana eh, di mana persamaan dari kedua tabel tersebut adalah product ID dan branch ID. Kemudian setelah itu kita mendapatkan opening stoknya. Kemudian pada final transaksi setelah digabungkan, ini ada kasus yang saya bikin sendiri, yaitu diskon status, yaitu untuk membedakan antara barang-barang yang terjual menggunakan diskon dan juga barang-barang yang terjual secara natural tanpa diskon. Kemudian di sini eh, untuk menghitung persentase laba berdasarkan dengan ketentuan yang telah diberikan Rakamin Academy, di mana jika di bawah 50.000 maka persentase keuntungannya adalah 10%, di atas 50.000 dan di bawah 100.000 adalah 15%, dan seterusnya hingga di atas 500.000 maka keuntungannya adalah 30%. Nah, kemudian setelah itu, setelah di grouping semua, maka dilakukan select. Ini kemudian dari tabel-tabel tersebut yang telah apa kami saya lakukan CTE atau Common Table Expression. eh, Berikut adalah Common Table Expression-nya. Kemudian saya panggil kembali di sini menjadi tabel Final Transaction dan tabel produk. Kemudian dijoin dengan eh, kan- tabel kantor cabang seperti itu. Dan ini adalah kolom-kolom yang saya dapatkan dari grouping tersebut. Kemudian ini adalah untuk panah merah ini adalah yang saya tambahkan sendiri, dan panah biru ini adalah ketentuan tambahan yang diminta oleh Rakamin Academy.
Nah, adapun di sini dari Arakamin Academy sendiri tidak meminta untuk menggabungkan inventory, tapi saya gabungkan sekalian inventory tersebut barangkali akan berguna di kasus kedepannya. Kemudian dashboard performance analytics, di mana dashboard ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu judul dashboard, summary dashboard, filter control, snapshot data, pendapatan kimia farma tahun ke tahun, top 10 transaksi provinsi, top 10 net sales provinsi, dan sebagainya. Nah, adapun ini adalah hasil akhir dari dashboard yang saya buat, di mana mencakup ke 10 hal tersebut. Seperti ini ada filter berdasarkan tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Kemudian judul dashboard, kemudian grafik secara geografi mengenai transaksi dan juga pendapatan. Kemudian ini adalah top 10 provinsi dengan transaksi terbanyak dan juga diurutkan dengan berdasarkan penghasilan terbanyak. Kemudian ini adalah eh, cabang-cabang yang memiliki rating tertinggi tetapi dengan rata-rata transaksi rating terendah, dan juga ini adalah pendapat tahun per tahun. Kemudian ini ada tambahan dari saya untuk memberitahu bahwa hingga saat ini dari 2020 hingga 2023 eh, rata-rata cabang memiliki rating 4,4 dan juga rata-rata transaksi memiliki rating 4,0. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari PowerPoint yang telah saya bikin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.